Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat apa ya? Selamat jumpa gitu. Oke, semoga sehat selalu untuk teman-teman semuanya. Nah, di sini perkenalkan nama saya Arya Kusuma Wijaya, NIM 18 12 05 60, prodi Sistem Informasi. Saya berasal dari Tulungagung, Jawa Timur, dan usia saya saat ini adalah 22 tahun. Nah, oke teman-teman semuanya, video ini saya bikin untuk memenuhi tugas UAS matkul kepemimpinan. Jadi nanti pembahasannya adalah terkait tentang soal-soal UAS saya yang ada kaitannya dengan kepemimpinan dan organisasi yang saya pimpin seperti itu. Nah, oke langsung aja pertanyaan pertama adalah eh, apakah saya pernah menjadi seorang pemimpin atau saat ini saya menjadi seorang pemimpin? Ya, jawabannya adalah alhamdulillah beberapa tempo yang lalu saya diamanahi menjadi seorang pemimpin. Ketua Umum Komisariat PMII Hadiningrat Universitas Amikom Yogyakarta. Nah, saya akan sedikit menjelaskan atau mengasih tahu gitu ya, apa itu PMII. Oke, PMII itu bukan singkatan, guys. Jadi kepanjangannya adalah Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, seperti itu. Nah, ini merupakan organisasi eksternal kampus yang ada di Amikom. Oke, kalau kita ngomong eksternal, berarti kita ada internal juga dong. Ya, kalau internal Amikom, kita tahu ada UKM, ada BSO, kemudian ada BEM, Senat, dan sebagainya. Nah, kalau eksternal, ada organisasi lainnya. Ya, ada PMI, ada GMNI, ada kami, seperti itu. Itu contohnya seperti itu. Oke, lanjut. Produknya apa sih gitu? Nah, sebelum kita ngebahas soal produk, aku ingin ngasih tahu tentang tujuan. Nah, tujuannya PMI itu apa? Ini ada di ADART ya, gitu. Terbentuknya pribadi Muslim Indonesia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berbudi luhur, ya, berilmu, cakap, bertanggung jawab dan dalam mengamalkan ilmunya dan berkomitmen memperjuangkan cita-cita kemerdekaan Indonesia. Seperti itu. Nah, untuk produknya tentu kalau kita ini adalah organisasi kemahasiswaan, outputnya adalah jasa. Kita saling bersinergi, kita saling berkomitmen juga untuk bagaimana kita bisa mengembangkan soft skill maupun skill kita ya di bidang kepemimpinan, di bidang politik, di bidang ada 5 bidang ya, kepemimpinan, ada bidang politik, terus kemudian ada bidang ekonomi seperti itu, terus kemudian ada bidang advokasi seperti itu, dan satu lagi di bidang media seperti itu. Nah, kemudian alamat. Nah, kita belum ada sekretariat gitu ya. Kita belum ada satu sekretariat, dan sementara kalau misalkan udah perlu apa-apa itu langsung ke tempat saya di kontrakan saya. Alamatnya di Pringwulung. Pringwulung deketnya Babarsari seperti itu. Nah, lanjut jelaskan visi dan misi gitu ya. Visi dan misi ketika saya dulu awal maju gitu ya. Visi dan misi saya adalah mewujudkan PMI Komisariat Amikom Yogyakarta bermartabat dan bermoral serta membangun kader PMI Komisariat Hadiningrat Amikom Yogyakarta menjadi pribadi muslim yang berintelektual, berwawasan Nusantara, dan berlandaskan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah gitu. Nah, misinya apa? Misinya adalah berperan aktif dalam menunjang kegiatan keagamaan dan kebangsaan dalam lingkup Ahlus Sunnah wal Jamaah gitu. Nah, selanjutnya memfasilitasi serta mendampingi kader PMI Komisariat Hadiningrat Amikom Yogyakarta untuk mengembangkan kecerdasan intelektualitasnya seperti itu. Yang ketiga adalah meningkatkan solidaritas dan ikatan emosional antar kader. Lalu yang keempat, memprakarsai program pemberdayaan berbasis teknologi entrepreneur sesuai dengan kultur dan tujuan PMI Komisariat Amikom Komisariat Hadiningrat Amikom Yogyakarta. Nah, seperti itu visi dan misi. Oke, next. Pertanyaan kelima adalah bagaimana Anda memulai proses memimpin. Nah, proses memimpin ini dimulai dari musyawarah. Saya dipilih, diamanahi dari musyawarah, kemudian dari visi misi yang telah saya bikin, saya pribadi itu membuat satu grand design. Nah, grand design nanti saya coba tawarkan pada pengurus saya. Apakah grand design ini
bisa kita tindak lanjuti menjadi program kerja atau tidak, layak atau tidak, seperti itu. Nah, di situ ada diskusi-diskusi ya kan, mengenai program kerja gitu. Jadi prosesnya adalah seperti itu. Habis dari grand design kita ngebahasnya ke prokja, nah, gitu ya. Jadi tiga itu sangat sangat berkaitan gitu, visi misi dibikin grand design, kemudian bikin prokja, seperti itu. Prokja dibikin timeline untuk melaksanakan sesuai dengan tujuan visi misi dan tujuan PMI secara umum gitu ya. Itu proses memimpin saya. Ya saya memastikan semuanya berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang direncanakan di awal, seperti itu ya. Bagaimana proses menjelaskan kepada anggota atau pengikut agar bisa mencapai visi dan misi Anda. Nah, saya tidak perlu banyak tidak perlu banyak energi untuk menjelaskan itu, karena ketika saya mencalonkan gitu ya, ketika saya sudah mencalonkan, itu udah ada perdebatan mengenai visi dan misi saya, apakah ini layak atau tidak, apakah ini bagus atau tidak, maksudnya seperti apa, itu udah ada ketika proses pemilihan ketua komisariat, seperti itu. Nah, selanjutnya ketika saya sudah dipilih, maka teman-teman dengan musyawarah itu ya semuanya mengacu pada visi misi yang telah saya bikin. Nah, kalaupun ada pembenahan dan penambahan, itu nanti ya akan ditambahkan di grand design, seperti itu. Jadi tidak di visi misi saya itu sebenarnya ditambahkan, itu enggak. Jadi visi misi saya itu digunakan untuk saya mencalonkan ya, kemudian saya bikin grand design gitu ya. Nah, grand design inilah baru digodok bareng-bareng sama teman-teman. Nah, hasilnya adalah prokja. Oke, seperti itu. Jadi saya tidak perlu banyak energi dalam artian komunikasi pihak satu, pihak dua, sebagainya. Kita berapat bareng gitu, kita menyepakati satu grand design, kemudian kita bikin prokja, habis itu seperti itu dijalankan di organisasi. Seperti itu proses penyampaian visi misi. Nah, selanjutnya adalah bagaimana cara menghadapi masalah yang datang dari internal maupun eksternal. Jelaskan dan berikan contohnya. Oke, ini kita ngebahas soal internal organisasi dan eksternal organisasi. Gitu. Permasalahan yang sering timbul karena internal adalah, ya ini semua orang tahu bahwa di dalam organisasi yang non profit itu ada yang namanya seleksi alam. Ya, dimana kader-kader kita, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, partner kita itu tiba-tiba performa berorganisasinya menurun. Itu suatu ancaman yang menurut saya luar biasa. Itu penting, urgent sifatnya, karena kita bekerja secara tim, kita bekerja bareng-bareng. Terus kalau misalkan ada teman kita yang performa kerjanya menurun, maka akan menimbulkan banyak masalah. Ini caranya kita tidak bisa ini ya, tidak bisa dengan satu cara, karena setiap orang punya masalah beda-beda. Makanya yang pertama harus kita lakukan adalah kita menemukan sumber masalahnya, kenapa kok dia seperti itu gitu. Terus kemudian kita coba pecahkan dan kita coba rangkul kembali. Kalau misalkan dia ada masalah dan sekiranya pekerjaan di PMI itu berat, oke, kita bagi tugas, kita atur, kita manajemen biar semuanya berjalan dengan lancar. Permasalahan eksternal yang paling besar saat ini adalah COVID sih sebenarnya. COVID. Ketika ada COVID, permasalahan eksternal yang lain itu jadi terasa nggak ada gitu. Mungkin ada, cuma kita nggak sadar. Kita terlalu fokus pada persoalan-persoalan yang ditimbulkan karena pandemi COVID-19. Untuk menanganinya apa ya? Kita menyesuaikan dengan sistem yang ada. Sistem yang sudah dulu tempo dulu dibikin, kita sesuaikan lagi. Kita coba atur ulang yang bisa dijalankan dalam kondisi pandemi seperti ini, online tentunya. Itu solusi. Nah, selanjutnya adalah jelaskan langkah konkret yang Anda lakukan dalam menghadapi pandemi COVID organisasi. Oke, ada kaitannya sama apa yang tadi saya bicarakan ya, mengenai COVID. Nah, langkah konkret. Oke, langkah konkret saya adalah pertama tadi kita menganalisa ya, seperti apa sih ancaman itu, ya, ancaman pandemi itu pada organisasi. Apakah dia sangat mengganggu sekali gitu. Nah, kemudian ketika kita udah punya analisanya itu, kita bikin solusi. Misalkan
kita ada kegiatan yang harus kita offline ya. Terus kemudian kan kita nggak bisa offline nih ya, kita nggak bisa berkumpul-kumpul gitu. Oke, kita bikin tapi kita harus offline nih, kita nggak bisa nih kalau misalkan online gitu. Ya udah, kita coba bikin gelombang atau skala yang kecil. Katakanlah kita punya kader 50. Nah, kalau offline kita nggak bisa dong 50 itu masuk, ya kan. Nah, oke, untuk mentaati prokes kita perlu meminimalisir kerumunan, dan kita harus menggunakan ya prokes gitu ya. Seperti itu. Nah, oke, berarti katakanlah kita bikin 3 gelombang atau 4 gelombang, ya masing-masing dengan skala yang terkecil. Ini kita bagi 4 ataupun kita bagi 5 gitu ya. Kita bagi 5, 10, 10, 10, 10 kalau 50 gitu. Gitu. Kita adakan bergelombang seperti itu, salah satu contohnya. Kalau misalkan itu masalah itu bisa di online kan, ya kita akan mengadakan secara online dengan aplikasi-aplikasi yang sering kita temukan gitu, mainstream seperti Zoom, seperti Google Meet, seperti itu sih. Terus kemudian sistem-sistem yang ada, pembelajaran yang ada, diskusi-diskusi yang ada, ya kita sesuaikan dengan itu semua, dengan sistem online. Apapun itu, semua sistem harus disesuaikan. Misalkan dulu kita punya acuan pokok nih, kalau mengadakan kegiatan A harus seperti ini sistematikanya, sistemnya harus seperti ini. Nah, itu kita rubah bagaimana intinya, ya dari inti dari kegiatan itu tersampaikan, ya kan, dengan sistem online. Nah, maka banyak sekali metode yang digunakan. Nah, itu ya enggak, itu ya asiknya di situ, kita menemukan banyak metode, tak cuma dengan tatap muka di online, enggak, kita punya beberapa game, kita punya beberapa sub kegiatan yang intinya itu sama seperti ketika kita offline, seperti itu. Nah, next guys, gaya kepemimpinan apa sih yang saya pakai di organisasi? Nah, ini menarik sekali. Saya menggunakan gaya kepemimpinan apa gitu. Nah, karena ini organisasi non profit ya, organisasi mahasiswa. Nah, sebenarnya saya menggunakan banyak sekali gaya kepemimpinan, cuman dalam hal ini kita condong lebih seringnya, ya kan, saya menggunakan 2 gaya kepemimpinan. Jadi 2 ini disesuaikan dengan keadaan. Terkadang saya demokratis gitu ya. Saya menyerap semua aspirasi gitu, saya mengadakan diskusi baik dari pengurus maupun ke kader bawah maupun anggota yang belum kader, seperti itu. Saya menyerap aspirasi mereka, mendengarkan semua masukan dari mereka, dan mencoba diskusi dengan mereka gitu. Tapi ada beberapa kala atau sisi di mana saya otoriter. Saya autokrasi. Saya benar-benar ketika sudah diputuskan seperti ini, ketika saya sudah bilang seperti ini, ya udah laksanakan. Saya nggak menerima masukan atau ini pun apapun. Jadi ada 2 gaya itu, dan 2 gaya itu digunakan pada momen-momen tertentu. Oke, ya tadi mungkin video ini akan sedikit kepotong-potong ya, karena menyesuaikan durasi seperti itu. Jadi saya ucapkan terima kasih pertama seperti itu, dan karena sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.